Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat para dosen penguji LPTK UIN Sunan Gunung Jati Bandung, yang terhormat seluruh para pemirsa yang menyaksikan video ini. Perkenalkan, nama saya Indah Muhammad Sofian. Saya guru pendidikan agama Islam di SDN Siti Mekar 04, Kecamatan Tambun Selatan, Kabupaten Bekasi. Sebagai mahasiswa PPG PAI Daljab Kemenag RI di LPTK UIN Sunan Gunung Jati Bandung dengan NIM 5252113797. Pada hari ini, hari Kamis tanggal 9 Oktober 2025, saya akan melaksanakan praktik pembelajaran untuk uji kinerja di kelas 5 dengan materi zakat. Semoga bermanfaat dan selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya, sehat? Alhamdulillah. Mudah-mudahan kita terus sehat dan senantiasa oleh Allah dimudahkan segala urusannya. Amin ya robbal alamin. Anakku semua yang solih dan solehah, sebelum kita mulai pembelajaran, kita berdoa terlebih dahulu ya. Silakan KM-nya. Bismillahirrahmanirrahim. Baik anak-anakku semua yang soleh dan soleha, hari ini siapa yang tidak hadir? Masuk semua? Alhamdulillah. Silakan semuanya berdiri. Bapak akan melihat kelengkapan pakaian kalian. Apakah sudah lengkap, sudah rapi? Tetap berdiri karena kita akan menyanyikan lagu nasional, yaitu judulnya Garuda Pancasila. Ya, kita sama-sama bernyanyi ya. Garuda Pancasila, akulah pendukungmu. Anak soleh, aku anak soleh, rajin salat, rajin ngaji, orang tua dihormati, cinta Islam sampai mati. Yes. Anak-anakku yang solih dan solehah, siapa di antara kalian yang tahu tentang zakat? Coba Francisca. Zakat itu selalu yang dibutuhkan oleh fakir miskin. Baik, terima kasih Francisca yang sudah menyampaikan pendapatnya. Kemudian dari laki-lakinya, mungkin Adwa. Silakan. Yang saya tahu zakat itu ada dua, satu zakat fitrah, dua zakat mal. Baik, terima kasih Adwa sudah menyampaikan pendapatnya yang begitu luar biasa. Anakku semua yang soleh dan solehah, sebelum kita memasuki pembelajaran tentang materi zakat ya, tentunya kalian harus mengetahui tujuan dari pembelajaran hari ini. Kalian mampu menyebutkan jenis-jenis zakat seperti zakat fitrah dan zakat mal. Selanjutnya, kalian dapat menyebutkan 8 golongan orang yang berhak menerima zakat. Baik anak-anakku yang soleh dan solehah ya. Jadi apa sih nanti kita akan belajar materi zakat, manfaatnya ya. Manfaatnya itu kalian nanti ketika sudah belajar tentang zakat akan merasakan
kepekaan ya terhadap orang yang membutuhkan, terutama orang fakir dan miskin, karena mereka itu butuh sekali makan. Kadangkala sehari mereka belum mendapatkan makanan. Kalau kita minimal sehari 2 kali makan atau 3 kali makan, tetapi mereka sehari saja belum tentu mendapatkan makanan. Baik, nah untuk pembelajaran hari ini ada beberapa langkah. Yang pertama ya, nanti kalian akan menyimak materi yang disampaikan oleh Bapak, yang kemudian nanti ada tugas kelompok ya, tugas kelompok yang nanti memerlukan kerjasama ya seperti apa nanti sesuai dengan apa yang disampaikan oleh Bapak nanti di materi tentang zakat ya. Apa saja 8 golongan orang yang berhak menerima zakat ya, dan bisa menjelaskan dari 8 golongan yang berhak menerima zakat. Maka dari itu simak betul-betul materi yang nanti Bapak akan sampaikan. Siap semuanya? Siap. Sekali lagi, kalau siap, tepuk semangat. Baik anak-anakku yang soleh dan solehah, sebelum materi disampaikan, perlu kita sepakati bersama, kita harus betul-betul menyimak materi yang disampaikan nanti oleh Bapak ya. Tidak ada yang ngobrol, tidak ada yang bercanda, semuanya simak betul-betul supaya materi yang disampaikan bisa dipahami oleh kalian ya, dan bisa nanti kalian pun bisa mengerjakan tugas kelompok dengan baik, benar, dan tepat tentunya nanti ya. Pertanyaannya, apakah kalian sudah pernah membayar zakat? Kapan? Ketika di bulan Ramadan. Nah, di bulan Ramadan zakat apa? Zakat fitrah. Betul ya. Baik, kita langsung ke materi ya. Nah, apa pengertian zakat ya? Zakat adalah kewajiban bagi seorang muslim ya untuk memberikan sebagian hartanya kepada orang yang membutuhkan. Kemudian macam-macam zakat ya, macam-macam zakat. Ada zakat fitrah. Yang kedua zakat mal. Apa itu zakat fitrah? Zakat fitrah adalah zakat yang ditunaikan oleh setiap muslim pada bulan Ramadan. Untuk apa? Untuk mensucikan dirinya, untuk mensucikan jiwanya, dan itu wajib hukumnya bagi setiap muslim. Kemudian yang kedua, zakat yang kedua adalah zakat mal. Apa itu zakat mal? Zakat mal adalah zakat yang dikenakan atas segala jenis harta kepemilikan yang sudah mencapai nisab. Ya, nisab itu nanti ada ukurannya ya, dan juga sudah mencapai haul. Haul ini adalah selama 1 tahun. Yang berhak menerima zakat atau disebut apa? Mustahik. Yang pertama itu fakir. Fakir ini orang yang tidak punya kerjaan dan bahkan setiap harinya itu ya sangat butuh dan perlu bantuan orang lain. Ada lagi miskin. Kalau miskin
punya kerjaan, punya pekerjaan, tetapi masih kurang ya untuk kebutuhan sehari-hari. Kemudian amil adalah orang yang diperintahkan oleh pemerintah setempat atau Basnas ya sekarang ya, Badan Zakat Nasional, untuk mengelola zakat di suatu tempat, namanya amil. Kemudian mu'alaf adalah orang yang baru masuk Islam, itu boleh menerima zakat ya. Kemudian gorim adalah orang yang banyak hutang. Sekarang banyak hutang pinjol ya, pinjol merajalela, tuh boleh diberikan zakat ya untuk orang yang banyak hutang, tetapi hutangnya yang betul-betul untuk kebutuhan ya, bukan karena judi online. Iya, gitu ya. Kemudian ada rikob. Rikob ini hamba sahaya. Hari ini, saat ini sudah tidak ada. Ya, rikob itu hamba sahaya tidak ada. Ya. Kemudian sabilillah, orang yang berperang di medan perang, orang yang berjihad di jalan Allah, sabilillah. Kemudian Ibnu Sabil adalah orang yang bepergian jauh ya, tetapi dia habis bekalnya, habis makanannya, sehingga dia butuh makanan untuk kebutuhan dia sendiri, supaya dia tetap hidup dalam perjalanan baiknya, yaitu musafir namanya ya. Itu seperti itu, paham ya? Jadi inilah 8 golongan orang yang berhak menerima zakat. Baru saja materi Bapak sampaikan sudah selesai. Sekarang coba yang belum paham atau yang perlu ditanyakan, Bapak silahkan. Mungkin dari kelompok ini ya, Talita, coba mungkin ada pertanyaan. Pak, apakah anak yatim itu berhak menerima zakat? Baik, terima kasih Talita. Pertanyaan yang luar biasa ya, tentang apakah anak yatim itu berhak menerima zakat, itu ya. Kalau anak yatimnya itu kategori fakir dan miskin, maka itu diperbolehkan dan wajib dia menerima zakat. Tetapi kalau anaknya termasuk keluarga yang kaya ya, maka itu tidak berhak menerima zakat. Nah, siapa lagi? Mungkin dari laki-lakinya, dari kelompok ini. Pak, apa perbedaan sodako dengan zakat? Baik, terima kasih Raka yang sudah menyampaikan pertanyaannya tentang apa sih perbedaan sodako dan zakat ya, begitu ya. Perbedaannya, kalau sodako itu tidak ada aturan ya, sukarela sifatnya. Kalau zakat itu ada aturannya. Contoh zakat fitrah. Zakat fitrah aturannya 2,5 kilogram makanan pokok. Contohnya di Indonesia adalah beras, atau 3,5 liter. Dan waktunya pun di bulan Ramadan. Ya, baik anak-anakku semua, silakan simak. Inilah ya, tentang macam-macam zakat ya, macam-macam zakat. Nanti kalian tahu apa saja sih macam-macam zakat itu. Baik anak yang soleh dan solehah, tadi kita sudah menyimak video tentang macam-macam zakat.
Yang pertama zakat fitrah, yang kedua zakat mal. Nah, zakat mal itu dibagi beberapa macam zakat lagi. Ada zakat apa? Hewan ternak, betul. Ada lagi zakat pertanian, kemudian zakat emas dan perak. Ada lagi zakat perdagangan. Baik, anak-anakku, untuk selanjutnya yaitu tugas kelompok, ya. Ya, pelan-pelan. Pas. Gak apa-apa. Pelan-pelan aja. Iya, potong sini. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada hari ini kita kelompok 3 akan mempresentasikan 8 golongan yang berhak menerima zakat. Ada 8. Satu, yang pertama adalah ini gambar fisabilillah. Yang kedua adalah gambar mualaf. Yang ketiga adalah gambar rikop. Atas presentasi dari kelompok 3 dengan 8 golongan yang berhak menerima zakat. Maka dari itu kelompok 3 berhak berikan tepuk wow. Kasih W, kasih O, kasih W. Wow. Baik. Tadi kita sudah sama-sama melihat, menyaksikan teman-teman kita yang sudah presentasi berkaitan dengan 8 golongan yang berhak menerima zakat. Yang pertama ada fakir, kemudian miskin, kemudian gorim, amil, kemudian ada ibnu sabil, fisabilillah, rikob dan sebagainya. Ya, ini adalah orang yang berhak menerima zakat. Baik, anak-anakku yang soleh dan soleha, kesimpulan pembelajaran hari ini, yang pertama kita belajar tentang zakat. Ya, zakat dibagi menjadi 2, yaitu zakat fitrah, kemudian ada zakat mal, dan ada 8 golongan. Ya, 8 golongan yang berhak menerima zakat, yaitu mustahid, ya, gitu. Nah, tentunya kalian sudah tahu siapa saja 8 golongan yang berhak menerima zakat. Yang pertama tadi apa? Yang berhak menerima zakat? Fakir, miskin, kemudian amil, mu'alaf, gharib, riqab, fisabilillah, dan yang terakhir adalah ibnu sabil. Baik, kita tutup saja pembelajaran hari ini dengan doa. Yuk kita sama-sama doa dengan doa kafaratul majlis bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih Bapak ucapkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.